Allah tidak membutuhkan agama, enggak. Allah tidak membutuhkan pembelaan dari pihak manusia, enggak. هلل يا حمام هلل 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 يا حمام يا حمام ولد المسيح هللويا ولد المسيح ولد السلام هلل يا حمام هلل 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 يا حمام يا حمام ولد المسيح Halo, Pak Aceh Bene. Kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin. Dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Lama ya tidak berjumpa. Oke, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah video yang menayangkan meriahnya perayaan Natal di Arab Saudi. Saya tidak tahu itu Natal kapan, apakah Natal tahun ini atau tahun yang lalu. Itu bukan masalah menurut saya. Yang jelas, Natal ini sangat mengesankan dan menjadi bukti indahnya toleransi dalam keberagaman. Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia merupakan sebuah negara yang terletak di bagian Asia Barat. Arab Saudi yang terkenal dengan dua masjid besar dan sangat berpengaruh, yakni Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, merupakan negara monarki absolut dan tata negaranya berdasar dari syariah Islam. Maka tidak heran kalau penduduk Arab Saudi itu mayoritas beragama Islam. Nah, tapi saya melihat justru di sinilah letak menarik. Mengapa negara yang mayoritas Islam, yang tentu ajarannya berseberangan dengan dogma atau ajaran Kristen, bisa berjalan bersama dan merayakan suatu perayaan yang sangat penting dan fundamental dalam agama Kristen, Natal? Mengapa? Ini menjadi pertanyaan yang sungguh menarik, menjadi pertanyaan yang sungguh-sungguh menggelitik perhatian saya, menarik, menyita perhatian saya. Dan saya harap juga ini menjadi pertanyaan yang sungguh-sungguh menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk para saudara-saudari. Melihat kenyataan ini, sejenak saya berandai-andai dalam pikiran saya. Seandainya lah di bumi pertiwi kami ini terjadi hal demikian, wah, alangkah indahnya, alangkah damainya, alangkah majunya, dan alangkah sejuknya suasana di Indonesiaku ini. Pernyataan ini tidak bermaksud upaya generalisasi, yakni menyamaratakan bahwa situasi di Indonesia menggenaskan di setiap daerah. Tidak, karena ada saja daerah tertentu yang kehidupan beragamanya bisa berjalan beriringan, kondusif, dan aman. Indonesia merupakan negara multikultural, itu pasti. Indonesia mengakui keberagaman budaya, keberagaman bahasa, seni, tradisi, dan terlebih lagi mengakui 6 agama. Maka secara prinsipil tidak ada lagi alasan untuk mengintimidasi atau upaya melenyapkan keberadaan agama tertentu. Kenapa? Legalisasi ke-6 agama di Indonesia sudah diakui dan harusnya mendapat perlindungan yang sama dari negara. Bukan malah yang terjadi saat ini. Ketenteraman beragama dihantui oleh ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran dari ancaman pihak tertentu yang merasa bahwa hanya agamanya lah yang paling benar. Misalnya, bisa kita lihat kok bukti nyata aliran-aliran fundamentalisme atau radikalisme yang berkembang pesat saat ini. Aliran ini sudah sangat menggurita di Indonesia, sehingga ada potensi memunculkan upaya-upaya terorisme. Misalnya saja beberapa bulan yang lalu berita yang sangat mengecam pembunuhan satu keluarga di Sigi. Walaupun kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu adalah teroris karena kita hanya berdasar dari indikasi, belum fakta. Dari tahun ke tahun, masalah keyakinan menjadi sangat serius dan memprihatinkan.
organisasi-organisasi atau kelompok atau sektor tertentu berusaha meruntuhkan tembok perdamaian yang selama ini dibangun oleh para leluhur kita dengan berpeluh keringat, bahkan memberikan nyawa sebagai taruhannya. Kita semua tentu ingin merasakan suasana persaudaraan yang tercermin di Arab Saudi. Maka dari pihak saya, ada satu cara untuk menjawab persoalan kehidupan beragama di Indonesia saat ini, yakni mengembangkan sikap menerima. Kita semua menerima keberadaan dan mengakui keberagaman budaya, agama, bahasa di Indonesia. Dengan itu terciptalah solidaritas, perdamaian, respek, dan cinta satu sama lain. Bukan malah yang terjadi saat ini, bom berkeliaran di sana sini, air mata dari kelompok minoritas, atau pengalaman traumatis seumur hidup karena perlakuan yang tidak adil dari kelompok tertentu. Ingat, agama ada untuk manusia. Melalui agama, Allah berusaha mengatur ritme kehidupan manusia melalui ajaran, seruan moral, atau etika yang terbungkus dalam agama. Allah tidak membutuhkan agama, enggak. Allah tidak membutuhkan pembelaan dari pihak manusia, enggak. Jadi kita tidak perlulah membela Allah kita dengan menindas orang yang tidak sejalan dengan idealisme kita, idealisme kepercayaan kita. Maka dari itu, stop kekerasan atas nama agama, hindari penindasan, rajut kedamaian, ciptakan persatuan di tengah keberagaman. Makin jayalah Indonesiaku. Mari kita berdoa untuk Indonesia kita saat ini. Dan untuk para saudara-saudari semua, selamat Natal untuk yang merayakannya. Semoga virus corona tidak menghalangi kita untuk menikmati nuansa bahagia saat ini. Jangan biarkan virus corona merenggut kebahagiaanmu. Pace bene. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!